for the lecture today. And today we will start for the lecture about electrical design for building Jadi electrical design for building. Jadi I thought that all of you after attending this lecture, at least you are able to design what kind of electrical installation system on the building. Ya, saya kira itu. Jadi, saya harapkan Anda yang ini Anda mengikuti dengan baik, karena ini ya. Jadi semua buka kameranya ya. Muhammad Salman, Muhammad Diki, Ahmad siapa nih? Ahmad Diki, mana? Ahmad Diki Aris, Robi Gumilar, Ilham Nurullah. Jadi mahasiswa yang tidak buka kamera pada saat Bapak panggil akan dinyatakan absent ya. And you should take part ya, aktif for the lecture. Jadi oke ya, ketua kelasnya siapa ya? Yang kelas sekarang ini? Siapa ketua kelasnya? Kok nggak ada nyaut? Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Pak. Siapa ketua kelasnya? Kenapa kok diam semua? Seharusnya Rafli, Pak. Rafli Atarik. Rafli kemana? Pak. Hah? Rafli kenapa diam? Mana Rafli? Hadir, Pak, hadir. Kemana sih Rafli? Nomor berapa Rafli itu? Jangan diam aja ketua kelas, kok harusnya aktif ya teman-temannya. Rafli siapa namanya? Rafli siapa? Rafli Atarik, Pak. Siapa? Rafli Atarik, Pak. NIM-nya berapa NIM-nya? 1901438. 38. Satu 90 1438, Pak. 438. Ketemu di sini. Rafli Altarik. Nah, sebagai ketua kelas ya KM ya. Satu lagi. Bapak ambil yang putih satu lagi ya. Untuk menemani supaya Lepina Sari, ada Lepina Sari? Ya, ada, Pak. Ya, Anda sebagai kuliah sama Rafli nanti ya? Ya, boleh, Pak. Semester ini ikut kuliah apa saja Pak ya? Ada kuliah lain juga? Ada, Pak, praktikum teknik tenaga listrik. Oh. Sekarang ada ikut juga ya, praktik itu ya? Iya, Pak. Cuman yang praktikum belum pertemuan lagi, Pak, nanti hari Rabu. Kemarin kan sudah kemarin? Ya, kalau saya sudah, Pak.
Tinggal kalau saya sudah Pak pas hari Jumat kemarin. Kemarin datang ya, Iya Pak. Rapli kan anak datang ya kemarin ya. Iya Pak. Tapi waktu hari Jumnya hari apa tuh? Hari prakteknya. Kalau harinya tuh Pak hari Rabu, cuman pas kemarin Jumat ada ya. Oh itu kan ada tambahan jadwalnya kan Jumat. dari Rabu ya, jadwalnya Rabu. Iya Pak. Rabu karena kemarin itu hanya untuk tambahan, kuliah kemarin kan tambahan itu. Ya, Betul Pak. kemarin tambahan karena masalahnya nanti Anda yang akan membantu teman-temannya. Kemarin yang ikut Levina juga ikut ya? Belum Pak, karena saya masih di rumah, belum ke Bandung, baru sekarang. Siapa yang kemarin ikut tuh? Yang Putri? Kemarin ikut Putri 2 orang masalah ya? Saya Pak sama Novalda. Siapa? Rahmania sama Novalda Pak. Oh, oke, thank you. Jadi itu ya, tadi prakteknya tetap hari Rebo ya, hari Rebo dari ke sana klub. Jadi kalau ada pengayaan sama hari lain nanti. Praktek tetap jalan seperti biasa ya. Nah, beresin dulu administrasi ini kuliah sekarang daring agak sulit. Sekarang pertama sendiri administrasi listrik. Kuliah instalasi listrik itu harinya dirubah kalau salah ya, bukan hari ini ya. Itu harus lihat itu. Kalau yang di web ye.upi.edu tuh Pak hari ini Pak jam 10.20 sampai jam 12. Kalau yang di web, kalau yang di ee.upi.edu Pak, jadwalnya hari ini pukul 10.20 sampai 12.00 Pak. Oh, karena di Siak itu nggak ada ya? Belum ada jadwal. Iya Pak. Di Siak belum ada Saya jadwal. kami mah berpatokannya ke ee.upi.edu Pak, soalnya itu kan web dari DPTE juga gitu Pak. Ya karena masalahnya yang diakui oleh UPI kuliah itu hari di Siak. Iya Pak. Enggak. Jadi yang UPI mengakui perkuliahan itu pelaksanaan hari di Siak gitu. Jadi Ya nanti Pak, gini kalau saja. di Siak belum ada. Nah, makanya itu dah karena Siak belum ada, Bapak sudah koordinasi dengan Pak Didin, rencananya kuliah di Siak itu hari Selasa pukul 8.40 gitu. Ya. Kuliah itu rencana hari Selasa pukul 8.40. Atau pukul 9 lah mulai. Siangan dikit. Gimana? Oke? Kalau dari saya oke-oke aja sih Pak. Cuman yang lain gimana mungkin? Ya, karena jadwal di Siak kan nggak ada ya. Ya Pak. Kalau nggak jam 8 ya jam 9.30 boleh mulai. Pokoknya hari ini mau penuh ya dari pagi dari jam 7 hari mengajar udah banyak sekali capek juga. Jadi tadi lihat keluar di Siak nanti sebagai dasarnya. Oke. Nah, dulu Ana sudah ikut dulu Farhan Muhammad ada? Farhan Ada. Muhammad? Ada. Hah? Ada Pak.
Dulu semester lalu ikut kuliah apa ya? Teknik instalasi listrik, Pak. Teknik Instalasi listrik. ya, ikut ini instalasi listrik semester kemarin. Iya, betul, Pak. Betul. Kenapa habis ngomong langsung di mute ya? Kenapa ya? Nggak apa-apa, Pak. Tadi ini nyebut headset dulu, Pak. Nyebut ini, cek audio. Oke. Sudah materi yang di teknik instalasi listrik, perhatikan semua mahasiswa ya, bahwa perencanaan ini dalam tugas kuliah perencanaan ini adalah mahasiswa melakukan perencanaan ya, melakukan perencanaan mata kuliah perencanaan itu berdasarkan konsep daripada teknik instalasi listrik sebelumnya. Ya. Jadi sekarang ada tinggal merancang sekarang. Dulu kan teori teknik instalasi listrik kan sudah dapat sebelumnya ya, kan maksudnya? Jadi sekarang Bapak memandu bagaimana merancang instalasi gedung, instalasi listrik pada suatu gedung atau suatu area yang luas, industri, pandu. Jadi teorinya sekarang, tinggal melanjutkan yang kita kemarin, ya, teknik instalasi listrik sebagai dasar teorinya. Perencanaannya itu adalah langsung berupa tugas. Jadi mahasiswa akan diberikan tugas dalam perencanaan itu adalah lihat ini, Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. nah ini setiap mahasiswa membuat tugas, nanti setelah selesai tugasnya langsung di print out nanti, di print out. Tugas lain di sini harus di print out juga dan dikumpulkan nanti di laboratorium, ya, harus ada hard copy-nya. Jadi Anda mendesain dulu suatu gedung, tapi ada hard copy-nya. Jelas maksudnya? Mas, Pak. Ya. Jadi mekanisme perkuliahan ya, ini sama ini kuliah. Ya, statistik ya. Nah, di sini tatap muka tetap masih daring ya. Pada daring. Blended bisa dicampur nanti bisa gabungan, bisa ke lapangan juga. Ya. Kehadiran mahasiswa dalam daring ya. Tugas-tugas harus diupload kopi ya. Tugas berupa pengamanan real di lapangan yang terkait dengan ini jaringan distribusi, ini bukan jaringan distribusi. Ya. Yang terkait dengan ya, dengan kondisi
yang dirancang. Jadi UTS UAS ya tugas-tugas yang diupload ke spot UPI minimal 70% dari tugas. Kalau misalkan tugas total 10, 70% minimal 7 tugas harus masuk. Ya kalau tidak memenuhi 70% dinyatakan tidak lulus ya. Ya mahasiswa turut aktif melakukan diskusi, bertanya pada saat perkuliahan berlangsung dan diberikan reward penambahan skor nilai. Ya. Nah ini rambu-rambunya. Ada pertanyaan? Nah, ini supaya lebih awal tahu apa namanya, tahu mekanisme perkuliahan. Sudah semua belum hadir di sini maksudnya. Ada yang tanyakan? Clear? Dari saya cukup, Pak. Oke. Jadi jangan sampai nanti kayak kemarin ada yang komplain, Pak, saya kan ngumpul tugas, Pak, kenapa saya nggak lulus, misalkan. Kenapa nilai saya jelek? Itu sudah jelas ya. Ini aturannya. Ini pegangan ini pakai acuan nanti disaksikan oleh semua mahasiswa bahwa pedomannya kuliah seperti ini. Jadi kalau mahasiswa tidak memenuhi aturan yang digariskan di sini, tentu ada ya sudah sebaiknya mengulang lagi lah. Ya, terkait dengan perkuliahan yang dilangsungkan ini adalah di mana materi yang digunakan dasarnya perjalanan semuanya ada di PUIL ya. Baca PUIL nanti kan sudah dapat PUIL 2011 kemarin ya di share ya. Dari 2000 sudah sama juga. Di situ ada rambu-rambu perencanaan. Selain juga Bapak menuntut mahasiswa nanti. Jadi materi-materi perkuliahan akan diberikan mulai minggu depan sesuai dengan jadwal yang diberikan, yaitu mulai bagaimana menghitung kebutuhan lampu pada suatu ruangan. Ya. Jadi sebelum jadwal dulu ada masalah bentuknya. Kalau hari ini kuliah sore, bagusnya jam 1 ya. Ini jadwalnya gimana? Pesanannya. Ya. Jam 1 ada kuliah Pak mesin listrik bersama Pak Wasim dan Pak Prof Sumarto. Iya. Sama Bapak Prof Sumarto, Pak. Kalau gitu jam setelah itu aja, jam mana? Setelah itu ya. Setelah kuliah siang itu jam 2.40 berarti mulai ya. Oke. Untuk perkuliahan pada sama Pak Prof Sumarto juga itu sampai jam 15.30, Pak. Kuliah apa sampai jam 15.30? Berapa SKS? 3 Pak, mesin listrik. Berarti lihat aja dia kurang lebih 15.30 ya, jam setelah itu sore sekali nggak ya? Apa hari ini maksudnya hari ini? Iya Pak, kalau mesin listrik hari ini. Iya Pak, betul Pak. 00 sampai 15.30. Kalau besok itu kalau besok boleh siang. Siang besok ya.
Besok pagi, kalau nggak, ya gini aja lah, besok kuliahnya besok, perkuliahan dengan siap, siap udah ada, sekarang kuliahnya besok mulai 8.40 sampai 10.20 gitu ya, atau pukul 9 lah, yang untuk besok. Atau siang lah ya. Biar situasinya, karena ini masih banyak yang bentrok-bentrok, masih banyak karena ada pergeseran jadwal. Jadi untuk meng-approve perkuliahan sesuai dengan siap aja nanti. Siapa saudara Rapli? Mana Rapli? Ini Pak, hadir Pak. Rapli gini aja ya. Anda approve perkuliahannya itu sesuai dengan nanti kan Bapak kasih waktu approving itu di pas hari sesuai dengan hari waktu dia tuh ya di siap dia, bukan di arsis. Kalau arsis kan lokal departemen. Kalau siap itu kan sudah institusi, lembaga, UPI ya. Itu yang dipakai acuannya. Tapi pelaksanaannya boleh geser gitu ya. Pelaksanaannya hari lain boleh. Tapi di approve-nya itu tetap hari sesuai dengan hari siap gitu ya. Oke ya. Nah, nanti Bapak berikan pembagian tugas ruang denah gedung. Ini jumlah mahasiswanya ada, kalau nggak salah ini jumlahnya ada 39 ya? Itu 39? Ada yang belum hadir ini? Di Zoom ada 39 termasuk Bapak, berarti ada 38 Pak. Hah? Kalau yang ada di Zoom kali ini Pak, ada 38. 39 itu termasuk Bapak gitu. Oh iya, sorry. Nah, maksudnya yang didaftar maksudnya di daftar di siap berapa orang ya? Belum ada. Itu saya kurang tahu Pak. Oke. Nggak bisa dilihat, Pak. Aduh. Ini soalnya ini cek dulu ya berapa nih. Kalian 43 ya? Kalau dilihat ini 43 jumlah mahasiswanya. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi tuh untuk perkuliahan diganti jadi hari Selasa ya, Pak? Di siapnya di Selasa, dia kan gini ya, jadwal definitif nanti dari Selasa gitu ya dia. Jadwal definitif dari Selasa. Karena kita kan harus melaporkan kegiatan di Selasa, kopi. Tetapi boleh kegiatannya hari lain gitu. Oh gitu. Oh berarti cuman di siapnya hari Selasa, cuman boleh di hari Senin itu, Pak. Soalnya di hari Selasa tuh banyak padat, Pak. Banyak full. Jadi kalau hari ini sebenarnya bisa, Pak. Jam ini nggak ada bentrok. Hari ini. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau hari ini. Hari Ya, ini sudah nggak ada karena kuliah apa. ya karena ini Bapak di sini jadwal di sini ada dengan hari ini bentrok dengan itu dia bentrok dengan segini, bentrok dengan Bapak kan mengajar di hari juga di jurusan mesin. Dengan ini. Ya gitu aja. Jadi tidak apa-apa pelaksanaan hari ini gitu ya. Misalkan, tapi di siapnya mau tadi tertulis hari Selasa. Ya maksudnya? Oke, Baik, baik Pak.
Oke. Absen dulu ya, pertama ya absen dulu. Isafani ada, Isafani ada ya? Pak. Hadir, Pak. Dio, coba cepat-cepat dia, kalau karena banyak cepat absennya. Dio, Angyo. Kalau nggak ada langsung Bapak cross ya. Dio, Angyo. Rifki. Yusuf bin Hadir. Mursu. Oke. Rahmania. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Hadir. Saidah. Hadir, Pak. Muhammad Fadli. Hadir, Pak. Hadir. Fikri. Fikri hadir, Pak. Ridwan Lesmana. Ada, Pak. Ratli Jatnika. Hadir, Pak. Ya, dia Nanda. Hadir, Pak. Muhammad Dio. Hadir, Pak. Rapli Artarik, maksudnya ya. Hadir, Pak. Indra Sepian. Ada, Pak. Sarasati Putri. Ada, Pak. Rivera siapa? Hadir, Pak. Muhammad Moh Iksan. Hadir, Pak. Yusuf Insan. Hadir. Mia Agista. Nggak ada ya. Robi Gumilar. Hadir. Wirdatullah. Hadir, Pak. Wirda hadir, Pak. Wirdatullah hadir. Yusril. Nggak ada ya. Pak, hadir. Yusril yang mana, Pak? Ada 2, Pak. Yusril Ya, Nur Yusril Faizi. Hikam. Oh, Nur Hikam hadir, Pak. Oke. Muhammad Andlika. Hadir, Pak. Yosef Christopher. Hadir, Bapak. Muhammad Salman. Muhammad Salman nggak ada ya. Nopalda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Salman, Pak. Apa? Makanya Bapak kalau nanti kalau nggak ada, ya nggak ada nanti Bapak di spot UPI kesilang soal sini. Rifki Heroyanto. Rizky hadir, Pak. Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Fikri Elektrika. Hadir, Pak. Muhammad Diki. Nggak ada. Oke ya, ada. Dipa Aditya. Diva hadir, Pak. Ahmad Diki atau Muhammad Diki, Pak? Ahmad Diki. Ahmad Diki hadir, Pak. Oh, dia berarti. Oke. Dipa, Muhammad Mustafa. Muhammad Ihsan Mustafa. Muhammad Ihsan Mustafa. Nggak ada ya. Dimas Farhan. Pak. Chandra Dinata. Chandra Ditya. Chandra Ditya nggak ada. Oke. Farhan Hadir, Pak. Muhammad. Hadir. Lipina Sari. Hadir, Pak. Yulpang. Fikrial. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Sabwan ya. Hadir, Pak. Muhammad Safwan. Ilham Nusrullah. Hadir, Pak. Angela Aisyah. Hadir, Pak. Romi. Juga. Hadir, Pak. Oke. Ada absen ini jumlahnya yang absen ada 5 orang. 3. Pak. 5 orang. Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi Muhammad Samal Farisi sudah berbicara, cuman tidak terdengar oleh Bapak. Siapa? Muhammad Samal Farisi, Pak. Muhammad Hasan Mustafa ya Bapak Silami. Chandra Ditya ini cross nih. Mia Agista nggak ada.
Rifki Hanif nggak ada, Dio Anggio nggak ada. Yang lain sudah benar? Benar Pak, Muhammad Salman hadir Pak. Jadi yang nggak hadir ya, Dio Anggio, saksikan semua ya. Dio Anggio, Rifki Hanif, Opal, Rifki Hanif Opal, Mia Agista, Muhammad Isan Mustafa, sama Chandra Ditya Prakoso. Nggak ada ya? Oke ya. Ini sudah Bapak, itu saksi Anda semua nih. Bapak sudah close masuk ke dalam sistem UPI. Ya, supaya ketahuan nanti bahwa Bapak tidak ngarang-ngarang ya. Oke. Perkuliahannya. Nah, kembali lagi ke masalah ini perkuliahan nanti supaya paham ya. Jadi mekanismenya adalah mahasiswa belajar survei ya, karena kan engineer ya. Kalau nggak melakukan survei bukan kuliah namanya. Jadi nggak bisa kuliahnya di rumah aja gitu. Sekarang udah harus campuran blended sekarang. Nah, nanti gitu, jadi gini ya, tulis ya, sekarang tulis tugasnya. Bayangan dulu ya, bayangan tugas dulu. Walaupun tidak dikerjakan sekarang, tapi kita tahu tugasnya adalah, jadi tugas, saya tahu nanti nomor kerjaannya ya, apa yang dikerjakan. Lihat ya nih ya, tulis Bapak ini, lihat nggak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Segi ya. Segi.
Ini ya. Silakan ditulis juga boleh ya, tulis oleh mahasiswa ya. Supaya anak paham tadi. Jadi apa yang buat ini salin supaya belajar mahasiswa tulis juga. Pertanyaan? Silakan tulis ya. Langsungnya bisa juga bangunan ulang ya. Dia mahasiswa harus mencari denah gedung yang luas, lantainya tidak kurang dari 1000 persegi ya. Dengan denah gedung boleh menggunakan gedung yang ada di lingkungan mahasiswa tinggal, di rumah, di mana ya, atau di kampus UPI. Tugas mahasiswa cukup merancang satu lantai saja, tapi dengan bangunan tidak kurang dari 1000 meter persegi ya. Yang ada di UPI yang luasnya minimal 1000 meter. Atau di luar juga ambil sekolah SMP, bukan sekolah apa, rancang instalasinya, ya, denahnya diambil dulu. Jangan memikirkan instalasi yang sudah ada. Jika bisa juga bangunan sekolah yang atau bangunan pabrik. Jadi langkah pertama, mulai sekarang mahasiswa harus sudah melakukan survei. Survei gedung, survei denah gedung untuk dirancang instalasi fisiknya. Ingat, jangan mensurvei sampai instalasi fisiknya ya, tidak usah instalasi fisiknya. Itu ada pertanyaan nggak? Jelas? Jadi mulai minggu depan sudah laporan ya, mahasiswa sudah punya ini. Nah, jadi itu saya kira karena bagaimanapun juga mahasiswa kan harus siap dengan melakukan kegiatan lapangan survei. Kalau nggak gitu nanti mahasiswa nggak matang-matang dalam pendidikannya.
Jadi kalau nggak itu mahasiswa tidak mampu mendesain. Mau masa mahasiswanya sebagai diam saja nggak mungkin kan? Tunjukkan dan ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, namanya Ilham, Pak. Ilham, nih 9499, Pak. Oke, silakan. Tadi itu kan, Pak, kita tuh yang dimaksudkan survei denahnya itu apakah kita langsung survei lapangan, terus kita mencoba untuk membuat gambaran kasar dari lantai gedung tersebut, atau kita mencari sembarang gitu, Pak. Misalkan di daerah kita ada gedung apa, terus kita coba cari di beberapa sumber internet gitu, apakah denahnya ada atau tidak. Itu gimana ya, Pak? Kalau internet cari gimana? Kita nggak tahu lapangan. Jadi memang langsung survei ke lapangan gitu ya, Pak? Kitanya ngelihat gitu, bikin gambaran kasarnya. Kan gini ya, ini tahu nggak? Kalau mendesain sesuatu tanpa lihat lapangan, tanpa lihat kondisi real, apa yang didesain? Ya. Harus tahu bentuknya. Gini maksudnya. Nanti kalaupun datang ke suatu institusi, Anda tinggal di mana, saudara? Anda tinggal di mana? Saya di Bandung, Pak, daerah Margahayu, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Nah, di situ ternyata di Soekarno-Hatta di lingkungan rumah tinggal itu ada gedung besar. Katakanlah gedungnya untuk pabrik, dia luasnya semuanya luas keseluruhan 1000 meter minimal ya. 1000 meter. Nah, di situ Anda bisa minta kontak Pak, bisa minta dana instalasinya untuk digambar instalasinya, ya. Karena kenal ya, mulai ini ada denahnya atau ada gambar denahnya kurang lebih ukuran panjangnya berapa meter, lebarnya berapa, di dalam denah gedung itu ada kantor apa saja, di denah aja di sket kasar aja, ada usah terlalu halus. Kira-kira kan hitung meter kan gampang ya, udah sampai ke sentian, misalkan 5 meter 30 senti nggak usah gitu, ya 5 meter bisa jelas, 6 meter, jadi satuannya meter minimal lah, nggak usah koma-koma, gitu ya. Udah maksudnya? Paham, Pak. Nah, KUPI kalau di KUPI minta, di UPI lebih mudah, di UPI mungkin mahasiswa juga udah banyak punya denah-denah di UPI, bisa minta teman-temannya. Nanti disesuaikan dengan gambar yang diberikan oleh mahasiswa denahnya. Ya. Jadi disesuaikan gambarnya dengan mahasiswa. Jadi karena dalam hal ini mahasiswa harus mengambil inisiatif sendiri lah. Jadi boleh mengambil, temannya saya punya kelas kemarin itu punya denahnya lah saya mau, tapi harus datang ke lapangan. Lihat setelah dapat denah, sesuaikan denah itu cocok dengan lapangan sebenarnya gitu. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Jadi kalau misalkan begitu, Pak, apakah kita bikin izin dulu gitu, Pak? Kan mungkin ada beberapa gedung yang
nggak bisa langsung gitu. Misalkan kita minta izin buat di situ mengerjakan tugas mata kuliah perencanaan ini, terus misalkan diminta izinnya ada nggak gitu? Itu gimana ya Pak? Kalau misalkan seperti itu? Kalau di UPI sih nggak perlu, bilang aja mahasiswa UPI, nggak perlu bikin apa-apa lagi. Udah tiap tahun, tiap semester ada yang survei gitu. Kalau misalkan kita belum berkesempatan ke UPI gitu Pak, baru di lingkungan sekitar kita gitu Pak, itu gimana? Ya boleh saja di luar minta suratnya di departemen, nanti atau buat surat bahwa tangani boleh aja. Jadi buat birokrasi yang mudah lah. Jadi gini ya tujuannya, mahasiswa sebagai sarjana ya, sebagai engineer ya, jadi harus tahu lapangan ya. Kalau tidak tahu lapangan survei, kapan lagi yang belajar itu? Itu enggak? Jadi kalau jadi mahasiswa, kalau hanya di kursi aja, kapan lagi ya bisa pintar-pintar? Semuanya kualitas mahasiswa kita tuh kualitas mahasiswa yang tidak bermutu nanti ya. Jangan hanya main di kursi saja, nggak bisa apa-apa, nggak berguna tuh. Ya. Jadi mahasiswa makin banyak tantangan tuh makin hebat. Kalau mahasiswanya diam aja itu temannya gini, itu bohong, mahasiswa nggak benar itu.